Muspika, PT KAI dan aparat setempat untuk menjaga agar jangan sampai terjadi peristiwa berikutnya? Rencana nanti hari Rabu ini kita kumpul dengan Muspika, dengan kepala desa dan juga pemerintahan di Parung Panjang. Artinya kita berkoordinasi supaya kejadian ini tidak terjadi lagi. Karena domainnya pintu perlintasan itu adalah tugas dari pemerintahan setempat. Mungkin kalau di sini kecamatan, harusnya dari pihak kecamatan pun memberi masukan ke Pemda untuk segera dibuatkan pintu perlintasan di Kabasiran ini. Ada pesan khusus Pak kepada para pengguna jalan raya? Pengguna jalan raya Pak. Untuk pengguna jalan raya, untuk saat ini mengingat frekuensi kereta api yang cukup padat, artinya tiap 5 menit sekali sudah ada, ya untuk lebih berhati-hati ketika melintasi pintu perlintasan kereta api. Nah, sudah beberapa kali bulan ini kejadian, gimana tanggapan dari pusat Pak? Dengan ada kejadian beberapa kali di Parung Panjang. Dari pusat ya memang kalau dari pusat sih itu melimpahkan ke daerah lagi Pak. Dari daerah artinya dari pemerintahan setempat bagaimana supaya hal seperti ini tidak terjadi, artinya harus segera dibuatkan palang pintu. Itu yang pertama. Tapi dari pihak kereta api pun sudah melakukan antisipasi untuk masinis yang akan melintasi pintu perlintasan itu untuk membunyikan semboyan 35. Artinya suling berkali-kali itu harus dilaksanakan oleh masinis yang akan melintasi pintu perlintasan. Nah, ini kan sudah lama pengajuannya, sampai saat ini pun belum ada tanggapan dari pusat Pak. Karena kami dapat informasi dari pihak pemerintah setempat baik kecamatan maupun kabupaten, sampai saat ini belum ada tanggapan. Tetapi dari PJKA, solusi apa untuk sementara ini supaya jangan terjadi kecelakaan gitu Pak? Ya untuk solusinya paling kita seperti itu Pak. Jadi setiap kereta yang akan melintasi pintu perlintasan itu, ini kan dianggapnya ini perlintasan liar Pak. Ini dianggapnya pintu perlintasan liar dan tidak terjaga. Gitu. Ya mungkin antisipasinya karena menunggu dari pemerintah itu pun cukup memakan waktu. Apakah ada kebijakan dari PJKA untuk menambah tenaga pada lintasan-lintasan yang dianggap memang cukup ramai oleh masyarakat ini? Apakah ada sampai ke sana gitu dari pihak PJKA? Sementara waktu kita tempatkan 2 personil petugas security yang tempat kejadian kemarin di Salima ya. Dan 1 BKO Marinir. Nah untuk di sini sementara kita tempatkan 2 personil security dan juga 2 orang dari Pak Linmas. Linmas ini 2 orang. Mas Parung Panjang ya? Ya. Oke, terima kasih banyak Pak informasinya Pak. Ya, Pak, terkait dengan kejadian kemarin malam yang mati listrik di KRL, di rangkaian KRL di antara Palmerah dan Kemayoran, sehingga membuat ada beberapa penumpang yang panik dan ada penumpang yang terdorong dan jatuh, bahkan pingsan. Ini apa nih Pak kira-kira untuk ini sebenarnya bagaimana Pak untuk penanganan berikutnya Pak? Apakah memang masalah rangkaian kereta yang sudah jelek, rusak, atau memang apa nih Pak? Oh untuk mati listrik itu saya rasa itu ini ya aliran atasnya, aliran atas. Artinya ketika aliran atas itu terputus, berarti otomatis ke dalam rangkaiannya itu akan mati. Tapi itu tidak akan berdampak terhadap penumpang yang ada di dalam. Hanya saja mungkin untuk pendingin AC-nya aja dan penerangan yang tidak ada. Nah ini kadang ada penumpang yang panik. Nah itu yang panik dan seolah-olah ada kejadian besar dan penumpangnya itu tidak tenang. Ya itu juga harus penumpang juga nanti kan kita kan KRL banyak ini kan baru kali ini ya, artinya baru beberapa tahun ini semua KRL sudah difasilitasi dengan pendingin, tidak ada lagi yang KRL ekonomi. Artinya biar penumpang itu teredukasi semua bahwa ketika ada kejadian mati listrik atau kejadian hal-hal yang tidak diinginkan, itu penumpang itu tetap tenang dan tidak panik. Intinya itu Pak. Penanganannya apakah ada yang luka atau gimana Pak dari korban-korban kemarin Pak? Untuk korban yang luka juga hanya lecet-lecet aja, itu artinya hanya berdesakan dan mungkin ada beberapa yang shock aja. Oke Pak, makasih. Oke, cukup. Thank you Pak.